razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Yang pertama, kalimat yang harus kita cermati adalah wangfiku. Wangfiku. Artinya, bersedekahlah. Bersedekahlah. Kalimat-kalimat di awal, di ayat-ayat sebelumnya, itu bicara tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang Islam yang fasik. Satu di antara kefasikannya adalah pelit. Pelit. Tidak mau, enggan berkorban harta, tenaga, pikiran untuk agama. Ini mereka sholat. Mungkin membanggakan sholatnya, mungkin membanggakan hal-hal lainnya. Bekal sangunya. Nah, di ayat ini, di ayat 10, kalimat jelas. Wa'anfiqu. Pada orang-orang beriman nih, supaya tidak menjadi orang munafik, orang beriman disuruh. Anfiqu, berinfaklah, bersedekahlah, mimma razaqnakum, dari apa yang direzekikan kepada kalian. Kalimat kedua adalah apa yang direzekikan kepada kalian. Berarti duit sampean, deposito sampean, tabungan sampean, sawah, tanah, rumah, mobil sampean, cincin, intan, berlian sampean, itu bukan milik sampean, tapi rizki Allah yang dititipkan kepada sampean. Nah, ini filosofinya begitu. Ya. Ma rozaknakum itu dari kata rizkun itu rizki. Nun alif itu artinya nahnu. Nahnu itu kami. Jadi itu dhamir dari nahnu. Kalau dalam ilmu nahwu ya. Artinya Allah menegaskan di situ bahwa nahnu, kami yang memberikan rezeki itu kepada kalian. Mimma, sebagian dari apa? Tentu tidak seluruhnya, tapi sebagian dari. Nah, cuma sebagian dari ini, karena kita bicara sedekah, kalau ukuran di SPMA itu kan sampean diajarin oleh Pak Guru Mohtar, iman A, iman B, iman C itu, ya. 25%, 50%, sampai 75%. Karena kalau para nabi, para rasul 100%, tapi kita kan nggak mungkin seperti nabi rasul. Maka ini, apa yang Allah berikan, apa yang Allah titipkan kepada sampean dan saya, itu diperintah Allah untuk mengembalikan melalui mekanisme sedekah. Melalui mekanisme sedekah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kapan sedekah sampean itu? Nah, ini sekarang kapan? Ya, kalau pertama anfiku, itu perintahnya. Apa? Kan begitu? Apa yang perlu disedekahkan? Ma razaqnakum. Apa perintahnya? Perintahnya bersedekah. Apa yang disedekahkan? Mimma razaqnakum. Kapan sedekahnya? Min qabli ayyati ahadakumul maut. Kapan? Belum mati. Ketika belum mati. Berarti ketika hidup. Bukan setelah mati. Loh, saya ulangi. Kalimatnya min qabli ayyati ahadakumul maut. Belum mati. Sebelum mati. Syukuran, selamatan sebelum
mati. Pak, bareng-bareng. Sebelum datangnya mati. Sebelum datangnya mati. Ben jelas semua ini. Yang tahu gitu Allah. Apa perintahnya? Selamatan, syukuran. Apa yang disedekahkan? Sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Kapan sedekahnya? Sebelum mati. Ngomong gitu siapa? Allah, Gus. Bukan Gus Glory, bukan Gus Glory. Bukan SPMA, Allah. Jadi sampean kenapa? Lalu sekarang pertanyaannya. Kenapa kok sebelum mati? Mati sudah iso. Maka kalimatnya jelas. Karena kalau kamu mati, maka hadisnya jelas. Sahih itu. Idza mata ibnu Adam. Ketika seorang anak Adam mati, mata, ya. Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu. Maka terputus seluruh hubungan amal itu. Terputus. Illa min salasah. Kecuali 3 saja yang bisa nyambung. Apa? Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah yang dilakukan lagi-lagi sebelum mati. Oh, gitu loh. Sedekah jariyah. Sampean wakaf tanah. Sampean wakaf mobil, sampean sedekah apa, semen apa segala macam untuk perkembangan dakwah. Dipakailah itu nanti untuk kepentingan pendidikan sosial dan seterusnya. Ketika sampean meninggal, pahalanya ngalir terus. Pun mati. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Sampean ketika hidup lagi-lagi di ilmu yang dilaksanakan ketika mati, belum mati. Sampean punya ilmu tentang sedekah, tentang sholat, tentang bersuci, tentang apapun. Kebaikan apapun yang sampean amalkan lalu sampean ajarkan. Saya ulangi ya. 2 itu syaratnya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan lalu diajarkan sehingga ditiru orang lain. Ketika sampean mengamalkan, sampean dapat pahala. Lalu ketika itu ditiru orang lain, maka ketika sampean meninggal, orang yang meniru sampean mengamalkan, dia dapat pahala. Sampean juga dapat pahala karena ada orang yang meniru sampean. Itu namanya ilmu yuntafa'u bih. Jadi bukan sekedar ilmu, sampean nggak ngamalkan lalu orang ngamalkan, ya sampean malah dapat dosa itu. Ya kan kemarin kabura maqtan indallah dalam surat yang awal pertama kemarin ya. Sof kemarin. Kenapa kamu hanya ngomong tapi tidak mengamalkan kabura maqtan indallah? Kan gitu kemarin ya. Surat As-Saff ayat 2 kemarin ya. Jadi ini ilmu yang diamalkan lalu ditiru orang lain mengamalkan. Maka orang lain yang mengamalkan itu selain dia dapat pahala, sampai juga dapat pahala karena telah memberi teladan baik. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh solihah yang mendoakan sampean. Ini pun syaratnya juga. Sampean ketika hidup soleh, meninggal dalam keadaan soleh. Anak sampean soleh pun karena teladan dan pendidikan sampean yang soleh. Sehingga anak soleh, hasil didikan dan teladan sampean yang soleh, maka sampean meninggal, anak sampean mendoakan,
nyambung kepada sampean. Tapi kalau sampean tidak soleh, meninggal juga tidak dalam keadaan soleh, meski sesoleh apapun anak sampean, ya tidak bisa nyambung doakan. Kasarnya, bahkan seorang Rasulullah pun dilarang mendoakan ibu beliau. Hadisnya begitu. Ya. Dan banyak para sahabat yang kemudian nangis karena ingin menolong orang tuanya yang sudah meninggal sebelum ketemu Islam. Gitu ya. Maka syarat orang soleh atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ya orang tuanya yang juga soleh. Karena itu sampean sebagai orang tua tidak hanya sekedar mengandalkan nak ngaji biar soleh. Tapi kalau sampean sendiri tidak melakukan kesalehan, ya berdoa, karena di akhirat nanti nafsi kenapa disuruh sebelum mati? Karena kalau mati hanya 3 itu yang bisa nyambung. Nanti kalau sampean sudah mati, ini yang sering diterangkan oleh Pak Guru, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, tinggal satu sentikan detak jantung, mereka sudah tahu kalau amalnya kurang, ternyata sholatnya tidak bisa dibanggakan karena habis digerogoti riya, ternyata ngajinya juga sama saja, hanya menjadi ilmu tanpa amal, dan itu semua terlihat ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Ketika dia tahu bahwa sangunya kurang, dia meminta berteriak kepada Allah, fayaqul, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tolong tangguhkan nyawaku. Jangan dicabut dulu. Sanguku kurang ya Allah. Rabbir ji'auni, kembalikan aku ke dunia. Gitu ada dalam ayat lain. La'alli a'malu fima taraktu kalla. Itu dalam ayat lain, nanti saya tunjukkan. Saya ingin kembali ke dunia ya Allah. Dan aku ingin beramal apa yang taraktu kalla dulu aku tinggalkan. Termasuk sedekah ini. Maka dia disebut, ngapain minta balik? Minta ditangguhkan. Fa'as-saddaqah. Saya akan bersedekah ya Allah. Dulu ketika di dunia saya pelit. Saya memang sedekah tapi ya sekedarnya saja. Jauh lebih banyak hasil yang kau berikan kepadaku itu untuk kebutuhan dunia. Sementara untuk akhirat ya sekedarnya saja. Sekarang aku menyesal ya Allah. Ternyata hasil jerih payahku selama di dunia jungkir balik, malah aku tinggalkan di sana, sementara di sini aku kurang. Timbanganku lebih banyak dosa daripada amal. Nangis dia. Wa akum minas sholihin. Dan aku akan menjadi atau berkumpul dengan orang-orang saleh. Ketika di dunia, kumpulnya lebih menghargai sama orang-orang sosialita yang punya duit, punya jabatan. Sementara sama orang-orang soleh malah meremehkan. Nah ini, apa jawab Allah dulur? Wala yu'akhirallahu nafsan. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang. Idza jaa ajaluha. Ketika udah datang kematiannya. Nah ini loh yang saya maksud. Ketika kita di dunia, saya atau para penyeru mengingatkan sampean semua, ya kita semua, kadang kita masih menunda-nunda atau fa'aradha, berpaling. Karena merasa punya waktu. Atau alasan, tapi ini loh Gus, itu.
ke saya bisa begitu dulur. Tapi kalau malaikat maut, malaikat Israel datang mengetuk pintu sampean, dibukakan atau tidak dibukakan tetap masuk. Dan ketika menyatakan, hai nafas, hari ini aku diperintah Allah untuk mencabut nyawamu, dan sampean tahu malaikat maut datang, sampean negosiasi, mas malaikat, saya masih begini, masih begitu, masih begini, tidak bisa sudah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan sedetik pun atau dimajukan sedetik pun. Tidak bisa. Sekarang, ya sekarang. Kalau sudah begitu gimana dulu? Makanya saya insya Allah tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengajak sampean prepare by now. Sekarang. Iya dulur, saya tadi baru bersedih mendengar ada kabar tetangga kami yang di Turi, di desa Turi sana, di Mabes SPMA, mati bunuh diri. Alhamdulillah mendalik. Mati bunuh diri. Padahal itu teman permainan saya dulu waktu kecil. Karena katanya persoalan ekonomi lah, apalah, dan sebagainya. Mungkin dia pikir dengan bunuh diri persoalannya akan selesai, padahal baru dimulai. Naudzubillah min dzalik. Ini semua karena apa, dulur? Karena percayaan akan akhirat, bahwa dikubur di akhirat itu akan ditanya tentang apapun yang dikerjakan di dunia. Itu kurang gitu loh. Mungkin selama ini juga dia kena paparan bahwa misalkan kamu syahadat, tetap akan masuk surga. Bahkan seandainya bunuh diri pun akan masuk surga dengan cukup syahadat. Ini yang repot. Jadi ini juga yang kemudian menjadikan kebanyakan orang tidak mempersiapkan kematiannya. Karena merasa aman. Mempersiapkan kematiannya karena merasa aman. Merasa bahwa cukup dengan syahadat atau sholat, semuanya pasti masuk surga. Dan memang banyak penyeru agama yang mengatakan begitu. Jangankan untuk kemudian buru-buru bersedekah, buru-buru mengorbankan hartanya untuk tangguh di akhirat. Bahkan bunuh diri pun, naudzubillah min dzalik. Mungkin dia masih merasa tetap selamat sehingga itu dilakukan. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Iya, dulur. Jadi saya ulangi, saya tidak ingin mengajak kepada person yang melakukan itu, tapi
kekurang percayaan terhadap akhirat. Ini yang menjadikan seseorang kemudian tidak prepare, dulur. Padahal itu tadi. Wala yu'akhirallahu nafsan. Allah tidak akan menunda. Itu mati ya mati. Ya. Jadi ayo benar disayangi diri sendiri, keluarga. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu nanti. Bangun semua, bangun semua. Jangan nunggu nanti. Start now, sekarang. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu apakah sedetik atau 10 jam, 10 tahun ke depan masih hidup. Tidak ada, satupun tidak ada yang tahu. Itulah. Nah ini yang kadang secara luar biasa, setan mampu membuat manusia lupa fakta itu. Secara luar biasa, setan mampu menghipnotis manusia dengan segala macam tipu daya, sehingga lupa fakta itu fakta, bukan kok cerita, fakta. Tidak ada satupun manusia yang tahu dan bisa memastikan bahwa 1 detik atau 10 menit depan, 1 jam, 20 tahun ke depan masih tidak ada yang tahu. Semudah apapun sampean. Peringatan ayat ini benar-benar in qabli ayyatiya ahdakumul maut. Datang mati. Artinya, ini yang jadi highlight, yang harus jadi garis besar. Ada batas kadaluarsa. Ada batas test before. Ya. Kadaluarsa. Deadline-nya itu ada. Jangan dianggap kehidupan itu bablas, terus meskipun mati ya gak apa-apa nanti. Ya ini repot. Kalau begitu ngapain kita baik-baik hidup di dunia, meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah, kalau memang setelah mati nanti masih bisa lanjut, dikirimi apa segala macam. Nah ngapain kita susah-susah di dunia? Udah lakukan aja kegiatan apapun yang zaman suka, dosa apa, nggak apa-apa, nanti toh setelah mati dikirimi. Enak sudah. Kan gitu jadinya. Kalau konsepnya itu setelah mati bisa los-losan. Kayaknya semua orang ya kayak gini ini. Tidak terlalu mencoba untuk prepare. Karena nggak ada deadline, nggak ada kadaluarsa. Padahal hadis tadi yang saya baca, idza mata ibnu adama in qata'a. Qata'a itu artinya terputus. Deadline. Garis batas akhir. Sementara ayat ini justru jelas. Sambian untuk infaklah sebelum mati. Kasih lagi ayat lain ya. Tentang bahwa kamu itu infaklah sebelum datangnya hari di mana lagi tidak ada negosiasi, tidak ada jual beli, tidak ada pertalian. Engkau beli iyatiya hadakumul yaum, ya. Al-Baqarah. Pak dibuka di surat Al-Baqarah 254. Izin Gus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Shadaqallahul adzim. Jadi
ayat yang dibaca Pak Jo tadi sangat jelas. Infakkanlah sebelum datangnya hari itu. Hari itu hari apa? Yang dimaksud bai'un itu negosiasi. Tidak ada lagi tebusan. Tidak bisa. Tidak bisa dulur. Jangan mau dinebobokkan masjid dengan kitab apapun. Sudahlah. Tidak bisa. Ya kecuali 3 tadi itu yang disebutkan Rasulullah itu bisa ya 3 itu tadi. Sesuatu yang bahkan 3-3-nya pun dilakukan sebelum mati. Bener nih saya ya Allah enggak gimana ya, enggak benci sama orang yang kasihan itu. Kasihan. Ini tuh ayat Allah bukan ini saya ya. Lalu coba buka lagi betapa orang Robir Ji'uni nanti di akhirat itu. Ketika sudah di pada masyar itu. Rabbir ji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Dalam surat Al-Mu'minun. Ayat 99. Coba dalam surat Al-Mu'minun. Ayat 99. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Shadaqallahul azim. Al-Mu'minun tadi surat keberapa? Biar yang belum tahu itu tahu. 99 Gus. Suratnya. 23. Mukminun Nah, surat ke-23 ayatnya 99. Nah, di situ jelas tuh. Ya, jadi di ayat 99, Rabbir ji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Gitu. Halo, kembalikan aku ke dunia. Minta balik. Kenapa minta balik? Ayat yang 100. Coba dibaca lagi. Yang lain yang belum baca. Kenapa minta ke dunia? Itu alasannya coba itu. Yang ke 100. Gus. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Shadaqallahul adzim. Ya, betul ya. Yang dibaca tadi. La'alli a'malu fima taraktu kalla. La'mali a'malu solihan. Supaya aku ya Allah, kalau engkau kembalikan ke dunia, akan buat amal soleh apa yang dulu aku tinggalkan. Gitu loh. Sekarang orang meninggalkan itu santai, tidak apa-apa, sudah baik sampean itu gitu. Ceramah-ceramah yang menina-bobokkan sampean, akhirnya sampean tinggalkan betul. Begitu di sana balik ya Allah, Rabbir ji'uni ya Allah. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Orang kafir itu gitu. Sampean dan saya ini jangan sampai seperti itu maksudnya saya. Jangan sampai karena kita merasa sudah sangat baik, lalu meninggalkan apa yang fastabiqul khairat, di sana nyesel. Seperti ini. Padahal begitu sudah mati, kata Allah apa? No. Kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak. Itu hanya omongannya dia. Artinya, kalau nanti tak kembalikan ke dunia, dia juga akan balik begini lagi. Wong dunia melalaikan kok. Maka kata Allah, wa min waraihim barzakhun. Maka di dalam kematiannya itu ada barzakh. Barzakh itu kayak semacam detention. Kayak semacam sel-sel yang tempat mereka menunggu ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Nah, itu kalimatnya dulu. Ya. Jadi saya ingin saya tidak pengen apa sama sekali tidak ada pretensi apapun ya.
Saya cuma minimal di sekarang yang ada dalam kajian tafsir ini loh. Prepare by now. Sekarang. Mempersiapkannya itu sekarang. Tidak ada yang tahu dulu, tidak ada yang tahu. Orang banyak yang masih sehat walafiat itu. Kalau dia mau berangkat ke pasar, ngangkat barang dagangan ke motor, ya sehat, nggak ngapa-ngapain. Barangnya ada di motor, duduk, mati. Ya di rumah, ya nggak ngapa-ngapain, ya nggak ada serangan jantung atau nggak ada. Karena Allah tidak butuh penyakit jantung, tidak butuh kecelakaan, tidak butuh umur tua untuk alasan mencabut nyawa seseorang. Milik Allah, dulur, kematian itu, ya. Itu tentang sedekah padahal. Padahal kita zakat pun kadang masih lalai. Nah ini sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan tentang zakat ini dulu. Zakat ya. Kalimat zakat, kalimat khudz. Ada panitia zakat nih. Di SMA ada panitia zakat. Lalu curhat sama saya. Panitia zakat itu enggak enak, Gus. Yang bagian narik zakat itu enak. Karena orang kalau ditarik zakat itu pastinya masam. Seolah-olah yang narik zakat itu orang yang butuh atau ngemis. Atau malah dianggap mencampuri, mengganggu urusan. Padahal dulur ya, saya analogikan gini. Nanti saya buka di surat At-Taubah itu. Di orang yang menyimpan harta, baik emas atau apapun, atau uang atau apapun, dalam haul, dalam nisab yang waktunya dibayarkan zakat, dia simpan itu di dalam rumah, deposito, rekening atau apapun, lalu tidak disukai atau tidak dizakati, ya kan, kalau maka nanti di akhirat harta itu akan dipanaskan di neraka, lalu disetrikakan di dahi, di lempeng, di punggung mereka, sambil dikatakan, fadzuqu ma kanaztum li anfusikum. Rasakanlah apa yang dulu kamu simpan untuk diri. Jika dulu uang sampean, tanah apa itu dipanaskan di neraka, emas sampean akan disetrikakan. Ya, dalam surat At-Taubah. Nah, harusnya analoginya gini. Jika ada penarik zakat datang ke rumah sampean, itu analoginya adalah sampean sedang disetrika oleh setrika neraka, lalu orang amil zakat tadi itu mengambil setrika itu dari punggung dan dahi sampean untuk menyelamatkan. Analoginya adalah sampean harusnya menyambut orang yang menyelamatkan sampean itu dengan sukacita, dengan segala macam kebersyukuran begitu. Karena orang yang datang mengambil zakat dari sampean itu adalah orang yang datang untuk mengambil setrika dari punggung dan dahi sampean biar tidak tambah menderita. Itu logikanya. Matur suwun, alhamdulillah Pak panitia sampean datang menyelamatkan saya dari siksa neraka. Monggo dihitung berapa harta saya yang harusnya saya zakati. Tolong dihitung, jangan malah disembunyikan, diplengosi, malah nanti saya urus sendiri. Ya Allah, sama dibantu loh itu. Iya, makanya orang yang amil zakat yang mengambil itu kan sebenarnya perintah konstitusi agama tuh. Khudz
min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta mereka itu zakat, tutahhiruhum, ya kan? Tuzakki, untuk membersihkan, menyucikan harta mereka, ya, pihak itu dengan zakat itu. Makanya dulur, saya menghimbau, saya menyeru sampean untuk benar-benar wirai, hati-hati. Apa uang 10 juta, 20 juta, 500 juta, atau 1 M sekalipun, buat apa kalau kemudian itu nanti menjadi setrika panas yang akan menyetrika dahi, punggung, dan lempeng kita. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi saya rasa itu kajian kita. Ayo kita wake up, sadar bahwa kita tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda. Karena Allah sudah menyampaikan anfiqu, infaklah. Sebelum kapan? Min qabli ayat ya ahadakumul maut, sebelum datangnya mati. Apa yang diinfakkan? Yang Allah titipkan kepada kita. Oke? Saya rasa itu kajian kita. Saya sudah menyampaikan tentang sedekah maupun zakat secara sekilas. Oke? Mudah-mudahan Allah merahmati meridhoi kita. Jadi saya juga memberikan semangat kepada sampean sebagai muzaki atau sebagai orang yang bayar zakat atau as-shadqati, orang-orang yang sedekah dan orang-orang yang benar, ya, mutas-shadqati, maupun orang-orang yang amil, supaya sampean diberikan kesabaran, ya, terutama para amil zakat ini di dulur-dulur baik di SPMA cabang maupun SPMA pusat, lebih sabar, lebih ikhlas lah, sampean tidak karena uang atau karena apa, tapi semata-mata diniati karena ingin membantu dulur agar selamat nanti di akhirat. Semoga Allah merahmati meridhoi kita, menguatkan kita untuk jalan dalam siratal mustaqim ini ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimatil ahya'i minhum. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa inna la dhillu man walait wa la yuzzu man atait. Tabarak rabbana wa ta'ala lakal hamdu lama qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qad al-hasidin min al-jinni wa syaitan zin kufar rabbana natina walina ashabina wa zalimin rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rfa' darajatana fid dunya wal akhirah husnul khatimah. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana sarrif qulub hadin mahdil jama'ah hadil qarnil bala ta'ala ta'atika ala dinika ala hubbaka. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa amala dibalina hubbaka. Allahumma ja'alna hubbaka habla ibn nasina wa lina fi dunya. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa la subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an alhu lana imaman wa nuran.